tretekan dan sebagainya itu sudah enak, itu baru kita beri satu dulu atau dua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Nol extra fooding. Dengan proses yang kita lakukan, kita harus mengetahui gimana pada burungnya ini. Yang perlu diketahui yaitu dalam sebelum nol extra fooding, tentu kita harus melihat kondisi pada burung. Dilihat dulu burung sehat, gemuk kayak gitu. Itu yang harus kita lakukan. Biasanya burung cenderung ngembang dan faktornya kurang, bisa juga burung agak lesu. Itu bisa kita lihat dari kotorannya. Mungkin kalau kotorannya terlalu putih kayak gini, ini tentu biasanya kalau tidak sakit, kadang kebanyakan extra fooding atau kebanyakan proteinnya terlalu tinggi sehingga burungnya jadi kayak gini kotorannya. Tapi ini tidak berlaku untuk protein for yang tinggi, protein tinggi. Biasanya memang kadang putih seperti ini. Itu teman-teman. Jadi bisa juga kadang pada burung yang main kroto tinggi, itu putih seperti ini sebenarnya hal wajar. Jadi kita lihat kendala-kendalanya dulu sebelum kita no extra fooding. Proses ini bisa kita lakukan dengan cara full kerodong dulu teman-teman. Jadi pada burung harus kita full kerodong selama bisa 5 hari, bisa 7 hari, bahkan bisa 10 hari, lihat kondisi pada burung tersebut. Jikalau 5 hari sudah cukup dan kotorannya sudah bagus, menggumpal ya, kita lakukan 5 hari. Kalau 7 hari ya perlu 7 hari, kadang ada 10 hari, ada juga yang 15 hari. Itu kita lihat dulu pada burungnya gimana. Kadang burung kalau kadang itu kita beri makin berai, gampang berai, kita colok berai dikit, itu ya memang harus kita no extra fooding. Nah, tapi itu tadi saya ingatkan, burung harus keadaan kondisi sehat. Jangan sampai burung nyilet tapi sama no extra fooding, nanti berisiko pada burungnya teman-teman. Seperti kayak gini, ini putih teman-teman, ini kebanyakan burung pun jarang berkicau, burung kadang diam, faktornya berkurang. Ini juga perlu kita no extra fooding. Kembali saat no extra fooding itu apakah bisa full kerodong atau diembun atau dijemur ataupun dimandikan. Kalau saya sendiri teman-teman itu tanpa hal tersebut, jadi hanya full kerodong total, tanpa dijemur, tanpa diablak. Jadi biarkan dia makan for aja di tempat tenang. Bisa diberi masteran juga bisa, tapi masteran yang suara pelan aja ya, suara burung-burung kecil kayak gitu, jangan burung-burung yang suara keras, biar burung itu tenang dulu. Bisa diberi vitamin kayak Vitagik boleh, tapi ya misalkan seminggu sekali gitu boleh, atau seminggu 2 kali enggak apa-apa teman-teman. Jadi sama lihat dulu perkembangan pada burung selama 5 hari, ataukah perlu 5 hari atau 7 hari atau 8 hari. Dan setelah itu misalkan cukup 7 hari faktor sudah kelihatan naik dan burungnya kotorannya sudah bagus, itu baru kita mandikan teman-teman. Misalkan 5 hari atau 7 hari ya, misalkan 7 hari aja, itu berarti hari ke-8 saya angin-anginkan terus saya mandikan kayak gitu. Terus proses selanjutnya mulai diberi satu aja dulu, gimana reaksinya, mulai kita jemur tipis-tipis kayak gitu, terus kita umbar kayak gitu teman-teman. Jadi memang harus tetap kita lakukan ini agar burung lihat kondisinya hariannya juga kayak gitu. Nanti kalau biasanya kadang ada juga yang masih 5 hari sudah kotorannya bagus misalkan gitu, terus kita colok 1 atau 2 kok agak berai dikit, ya diumbar, main umbar dulu kayak gitu teman-teman. Jadi nol extra fooding itu bisa diterapkan pada burung yang faktor rendah maupun faktor yang tinggi, tetapi yaitu tadi teman-teman memang harus teliti dan hati-hati. Misalkan kita 7 hari ya, 7 hari kita nol extra fooding, tapi
sudah vektor naik, terus sudah kita beri tetapi agak berai lagi, ya tetap kita coba lagi 0 extra fooding, 5 hari lagi baru nanti bertahap kita lihat. Jadi kayak ini kotoran sudah kelihatan bagus, ini vektor yang tinggi teman-teman, kotorannya kecil-kecil tapi menggumpal ya, meskipun masih ada banyak yang putihnya, berarti ini belum maksimal untuk 0 extra foodingnya. Itu kalau saya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, kalau saya seperti itu. Jadi mungkin di teman-teman ada yang model gimana, itu juga tidak apa-apa. Jadi saya hanya berbagi aja kepada teman-teman, jadi kondisinya pada burung itu gimana. Jadi kita harus menyikapi pelan-pelan dan dicerna. Memang kita mengkondisikan burung itu agak sulit-sulit gampang, nanti kalau ketemu juga enak teman-teman. Ini sudah burung sudah enak kayak gitu, tretekan dan sebagainya itu sudah enak, itu baru kita beri 1 dulu atau 2, itu tergantung pada burungnya sambil diumbar gitu. Sama juga untuk tipe vektor yang tinggi tidak usah dijemur teman-teman. Jadi perlu kita harus mengenali juga dari metabolisme pada burung itu tersebut, dimana metabolismenya, kotorannya besar atau kotorannya kecil. Jadi memang semua itu pengaruh di burung. Memang tidak mudah, saya sendiri saja ngaku nih teman-teman, pada burung itu kita harus benar-benar ya gimana ya, merawat itu ibaratnya itu harus sabar, jadi tidak tergesa-gesa kayak gitu, pastikan burung sehat dan sebagainya. Kalau vektor tinggi ya memang kadang vektor tinggi itu kalau terlalu kita 0 extra fooding lama, itu biasanya di burung terlalu vektor banget biasanya, cenderung malah vektor. Tapi yaitu kadang berainya malah kurang, itu serba repot. Yang dilakukan ya diberi lagi, jadi mulai 1 dinaikkan lagi, gimana perubahannya, naik 2 cukup enggak, bisa juga naik 3, terus sampai cukupnya di angka berapa di enak di burung, tapi kotorannya tetap bagus. Jadi kotorannya tetap bagus, kayak menggumpal dan sebagainya kayak gini. Ini belum sempurna untuk knowledge fooding. Jadi kalau selama 7 hari nanti diberi pakan seperti itu lagi atau putih lagi, ya kita knowledge fooding lagi bertahap 5 hari dulu. Nah 5 hari dulu nanti sampai ketemu di enaknya berapa. Kalau 5 hari ditambah 5 hari diberi pakan jangkrik tapi sudah bagus, misalkan 2-3 aman di burung, tidak terlalu kotorannya becek dan burung vektor dan bulunya siset, yaitu kita lakukan teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya kalau saya. Jadi tidak usah bingung-bingung, jadi full prodong aja total, baru hari berikutnya setelah full prodong misalkan 7 hari, baru hari ke-8 itu dibuka kerodongnya pagi, diangin-anginkan, baru pertama kali kalau saya mandikan, baru nanti dilihat kondisi haruskah jemur tipis-tipis apa enggak kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.